Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Ogi Sateluhung, NIM F1B19079 dari kelompok 10 akan menjelaskan video percobaan 4 di mana akan menjelaskan skema sistem komunikasi bergerak atau seluler. Di mana di sini pada HP1 atau inputan, di sini HP1 ini juga bisa disebut dengan MS atau mobile station. Yang di sini MS ini adalah alat komunikasi atau perangkat elektronik yang dibutuhkan untuk pengguna sistem komunikasi seluler. Yang pada skema selanjutnya ini diteruskan ke BTS. BTS ini adalah Base Transceiver Station. BTS itu merupakan infrastruktur yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antara pengguna dengan jaringan pada MS ini atau mobile station. Pada skema selanjutnya itu diteruskan ke BSC. BSC di sini adalah Base Switching Control, di mana Base Switching Control ini berfungsi untuk mengontrol untuk beberapa BTS yang berada pada cakupannya, sehingga sistem pada komunikasi seluler selalu tersambung dengan BTS. Nah, di sini pada skema ini terdapat satu BTS. Yang kemudian pada skema selanjutnya itu diteruskan ke MSC. MSC di sini adalah Mobile Switching Control, di mana pada MSC ini juga terdapat beberapa komponen di dalamnya seperti HLR, PLR, EIR, dan AOC. Di mana HLR sendiri itu adalah tempat untuk penyimpanan data secara permanen atau tetap, misalnya seperti pada saat kita melakukan pengregistrasian kartu. Seperti yang disebutkan, HLR adalah Home Location Register atau tempat pengregistrasian secara tetap atau permanen. Yang kemudian ada juga VLR. VLR ini adalah Visitor Location Register. VLR ini digunakan sebagai penyimpanan data sementara. Nah, jadinya sebelum kita melakukan penyimpanan data secara permanen, dilakukan dulu proses sebelumnya itu atau penyimpanan data sementara, di mana diberikan kepada tugasnya itu adalah tugas dari VLR. Di mana setelah itu ada juga IAR atau istilah disebut dengan Equipment Identity Register, di mana pada Equipment Identity Register ini adalah tempat pemakaian data identitas yang telah diregistrasikan tadi. Setelah kita melakukan penyimpanan data sementara dan kemudian dilakukan penyimpanan data secara permanen oleh HLR tadi, kemudian itulah fungsi dari IAR. Setelah melakukan penyimpanan tetap, maka data tersebut dapat digunakan. Di sini adalah fungsi dari IAR atau Equipment Identity Register. Setelah itu ada juga komponen lain yaitu AOC, di mana AOC ini adalah Authentication Center. Authentication Center ini sendiri adalah tempat dilakukannya pendeteksian atau authentication terhadap error atau masalah yang ada pada jaringan. Itu pun bila ada masalah pada jaringan. Yang kemudian diteruskan ke SMSC. SMSC ini adalah sebagai penghubung antara MSC yang di sini dengan yang di sini, atau bisa juga disebut dengan media transmisi. Dan lanjut ke skema selanjutnya ke bagian MSC yang berada di bawah, di mana pada MSC di bawah ini akan melakukan fungsi yang sama seperti di atas. Misalnya pada di atas ini terdapat masalah atau error yang terjadi, maka di sini juga akan terbaca error dan masalah yang akan terjadi. Yang kemudian diteruskan tadi ke BSC. Fungsi BSC di sini juga sama dengan yang di atas tadi, di mana fungsinya itu pengontrol untuk beberapa BTS yang berada pada cakupannya, sehingga koneksi komunikasi seluler selalu tersambung ke BTS. Itulah di sini dilanjutkan ke skema selanjutnya yaitu BTS. BSC ini mencakupi area pada BTS ini
agar area BTS ini terjaga oleh BSC ini. Dan kemudian pada BTS ini kan dalam bentuk sinyalnya itu sinyal elektromagnetis, yang kemudian sinyal elektromagnetis tersebut bisa dipancarkan kembali ke pada HP2. Misalnya HP1 tadi itu kita anggap sebagai pemancar, kita anggap sebagai inputan dan ini juga sebagai output. Sekian penjelasan video percobaan 4 tentang gambar skema sistem komunikasi bergerak atau seluler. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.